Att hakten alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort på stort, det har vi alltid gjort. Så det är Oke, selamat datang di Learning by Riding. Jadi hari ini kita akan servis Kawasaki W175. Persiapan buat touring ya, paling servis, bersihin karburator dan lain sebagainya. Dan kita coba panasin dulu ya. Kita naikkan cuknya. Nah ini kayak gini karena lama nggak dipanasin nih. Oh my god. Oke, sekarang kita udah di bengkel. Ini di bengkel di daerah Curug Tangerang. Jadi kita akan servis dia nih, supaya nanti pas touringnya tuh nggak nyusahin ya. Pertama-tama kita akan bongkar terlebih dahulu filter udara dari Kawasaki W175. Kemudian kita akan bongkar juga karburatornya, mengingat sudah kurang lebih 4 minggu motor ini tidak jalan, hanya dipanaskan saja di rumah. Dan saat ini karena persiapan touring nanti perlu dilakukan servis secara detail agar nanti ketika kita melakukan touring jarak jauh motor tidak terkendala sama sekali. Dan pastinya ini adalah bentuk antisipasi agar kita bisa touring dengan nyaman. Oh ya, untuk karburator sendiri sudah dibongkar oleh mamang-mamang langganan saya. Jadi ini adalah bengkel di pinggir jalan di daerah Curug Tangerang. Dan saya sudah biasa servis di sini karena menurut saya pelayanannya oke, hasilnya memuaskan dan harganya juga cukup terjangkau. Secara bertahap karburatornya dilepas, kemudian akan dibongkar. Yang selanjutnya akan dilakukan pembersihan area karburator. Dan sebagai informasi, untuk Kawasaki W175 saya, pilot jet dan main jetnya itu sudah diganti. Jadi bukan bawaan originalnya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu ketika pergantian knalpot, saya memutuskan untuk mengganti pilot jet dan main jet agar secara tarikan ataupun performanya bisa lebih baik lagi. Saat ini untuk karburatornya itu dibersihkan menggunakan bensin dan ada cairan khusus yang digunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di karburator. Bagi kalian pemilik Kawasaki W175, sebenarnya kalian bisa melakukan servis sendiri kalau kalian punya alat dan tentunya kalian punya ilmu untuk membersihkan karburator. Karena menurut saya motor karburator itu lebih mudah diservis atau kita servis sendiri dibandingkan dengan motor injeksi. Kalian bisa perhatikan si mamang-mamang ini membersihkan karburator. Tadi di awal dengan bensin, kemudian juga ada cairan khusus untuk membersihkan karburator Kawasaki W175. Setelah ini nanti karburatornya kita bersihkan secara perlahan dan kemudian pastikan semua komponen yang kita bersihkan itu akan kering setelahnya. Setelah karburator dikeringkan, selanjutnya pasang kembali
komponen-komponen yang ada di dalam karburator Kawasaki W175 secara perlahan dan kemudian nanti akan dipasangkan kembali ke tempat semula. Dalam hal ini, ketika kalian melakukan setting, pastikan kalian sudah tahu terlebih dahulu settingan yang pas untuk karburator Kawasaki W175. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Saat ini dilakukan pembersihan area untuk filter udara Kawasaki W175 secara menyeluruh dan nanti akan kita keringkan dan kemudian nanti akan kita pasang termasuk dengan karburatornya agar nanti ketika kita tes kita akan bisa lihat kekurangan atau kelebihan dari settingan yang telah kita buat. Selanjutnya kita pasang karburator Kawasaki W175 ke tempat semula dan kemudian nanti kita akan lakukan sedikit setting-setting apakah sudah sesuai dengan harapan dan performa yang kita inginkan. Pemasangannya sendiri sebenarnya cukup mudah ya, hanya menempatkan karburator kepada bagian-bagian yang memang terkoneksi oleh filter udara seperti itu. Dan kemudian bagi kalian apabila sulit dalam memasangkan karburator, kalian bisa lihat video secara seksama dan kalian juga bisa browsing komponen apa saja sih yang terdapat dalam Kawasaki W175. Selanjutnya baut-baut dalam karburator Kawasaki W175 kita kencangkan sebelum nanti kita akan tes apakah performanya seperti yang kita harapkan. Dan sebagai informasi sebelumnya Kawasaki W175 ini sangat sulit dinyalakan ketika pagi hari. Kenapa? Karena ketika dinyalakan perlu menaikkan cuknya dan ini menjadi penyakit harian Kawasaki W175 saya. Kayak gitu tuh Mang tuh, kalau pagi pasti ini. Seperti yang saya bilang bahwa motor ini punya penyakit ketika dinyalakan sangat sulit, terutama di pagi hari. Jadi harus dinaikkan cuknya. Dan menurut informasi mamang-mamang ini,
Jadi harus dilakukan pengecekan dari busi sampai nanti karburatornya. Ada indikasi bahwa motor ini tidak stabil karena settingan di awal serta pilot jet dan main jetnya telah diganti. Jadi mamangnya akan lakukan pengecekan dari businya terlebih dahulu, kemudian dicek listrikannya. Apabila masih juga bermasalah, kemungkinan itu karena pilot jet dan main jetnya tidak sesuai dengan kompresi dari motor tersebut, terutama karena pergantian knalpot menyebabkan kesulitan dalam melakukan starter di pagi hari atau di awal penggunaan. Untuk pengecekan busi sendiri menghasilkan listrik yang stabil, artinya untuk businya sendiri tidak ada kendala. Hasil dari pengecekan busi, pengapiannya sendiri tidak ada kendala, artinya semuanya normal, sehingga kita perlu cari penyakitnya di karburator tersebut. Kita coba untuk memperbesar setelan angin pada karburator. Kemudian kita akan coba cocokkan dengan setelan gas dari Kawasaki W175. Diharapkan motor itu ketika dinyalakan langsung nyala, kemudian tidak lagi harus dinaikkan cuknya. Sepertinya si mamang-mamang ini udah frustasi ya. Kenapa? Karena sudah diotak-atik dari setelan angin di karburatornya, kemudian dicoba juga untuk setelan gasnya masih belum ketemu. Artinya masih memiliki kesulitan untuk motor ini bisa langsung nyala ketika awal di starter. Akhirnya karena mamangnya pusing dan bingung, belum ketemu settingannya, sehingga kita putuskan untuk mengganti pilot jet dan main jetnya menggunakan pilot jet dan main jet bawaan asli dari Kawasaki W175. Dan mamangnya sih bilang kalau ketika diganti dipastikan akan ada perubahan, karena sebenarnya bawaan asli itu lebih bagus daripada kita beli pilot jet dan main jetnya yang dari aftermarket. Terpaksa kita bongkar lagi dari karburatornya dan kita akan sesuaikan pilot jet dan main jetnya menggunakan bawaan asli original dari Kawasaki W175, dan kemudian kita akan setting. Karburatornya kita pasangkan kembali setelah diganti pilot jet dan main jetnya, dan kita akan nanti kotak-atik lagi, disetting kembali untuk bukaan gasnya ataupun bukaan angin dari karburator Kawasaki W175, dan diharapkan dengan pergantian pilot jet dan main jet, motor ini bisa langsung nyala dan tanpa dinaikkan cuknya, dan harapannya performanya bisa lebih baik lagi. Peter ya?
Jadi emang harus pakai bawaannya berarti. Aman emang? Aman ya? Better ya? Jadi emang harus pakai bawaannya berarti. Aman emang? Aman ya? Dan akhirnya setelah dilakukan pergantian pilot jet dan main jetnya ke bawaan originalnya, motor ini kembali nyala seperti biasa tanpa harus dicuk. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Den alla fullfest hela dagen. Vi gör från livets grottekvarn.